Dari ruang redaksi pemberitaan seputar Parepare, Jalan Panorama nomor 3, inilah liputan seputar Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama kami di program seputar Parepare Peduli. 3 berita yang kami hadirkan untuk Anda di hari ini bersama saya Rahma Rahimira. Inilah seputar Parepare Peduli selengkapnya. Pansus LKPJ DPRD Parepare gelar rapat kerja bersama SKPD. Parepare menjadi percontohan pita lebar internet di Sulawesi. Kelurahan Ujung Lare mewakili Parepare dalam lomba kelurahan tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Baik pemirsa, berita kami awali setelah Wali Kota Parepare menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ kepada Panitia Khusus DPRD pada 27 April lalu. Ditanggapi langsung oleh anggota DPRD Kota Parepare dengan kerja secara maraton membahas LKPJ tahun 2014. Setelah penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ yang diserahkan oleh Wali Kota Parepare kepada Panitia Khusus DPRD 27 April lalu, maka anggota DPRD Parepare langsung bekerja secara maraton dalam membahas LKPJ pemerintah kota terkait pengelolaan anggaran tahun 2014. Hal ini terlihat saat digelarnya rapat pansus di ruang banggar kantor DPRD Kota Parepare, Kamis 7 Mei 2015. Masing-masing komisi DPRD sibuk membahas LKPJ tahun 2014 bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. Dalam rapat ini, Panitia Khusus Laporan Pertanggungjawaban menyoroti beberapa kegiatan yang ada di SKPD yang dinilai belum tepat sasaran. DPRD mengharapkan seluruh program dan kegiatan lebih berpihak ke masyarakat, serta dilakukan secara berkesinambungan. Hal ini disampaikan Ketua Pansus LKPJ Muhammad Iqbal Halik. Nah, kan mestinya masa itu hanya sekedar ikut pameran setelah itu hilang. Ya. Kita mesti tahu ada hasilnya, paling tidak bawa ke sini lah, di tempat tisu di sini umpama sebagai contoh 1 atau 2, sehingga kan ini pemberdayaan Pak judulnya. Ini kan kalau kita pemberdayaan, masa Bapak cuma bawa pameran setelah pulang hilang bodoh. Apa melanjutkan dari sama dengan kualitas dari sandal dari daun mangga itu apakah bisa dipakai sehari-hari umpama? Ya kan, namanya teknologi tepat guna itu Pak, ada hitung-hitungannya yang ini kemudian nanti bisa dipakai, bisa digunakan. Kalau Bapak sekedar menemukan itu atau ada masyarakat yang temukan Bapak bawa ke Jakarta itu pertemuan seluruh Indonesia, kemudian setelah pulang itu Bapak simpan saja atau hilangnya, tidak ada bekasnya kan, sama sih. Iya, tidak ada manfaat dari apa yang kita lakukan. Sementara kita kan ingin melakukan program yang berkesinambungan. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Rahmat Samsu Alam menyoroti perlunya koordinasi antar SKPD. Jadi ini hubungan-hubungan dengan instansi ini perlu dikomunikasikan terus. Nah, karena saya yakin kalau di pemberdayaan ini keterbatasan dalam pengembangan itu saya yakin tidak mampu. Karena terkait dengan juga mungkin kalau untuk pengembangan usaha-usaha kecil dan menengah itu pasti mereka ke predator, sehingga setelah mungkin dibina begitu seyogyanya komunikasi dengan predator untuk mungkin menyerahkan ini kelompok-kelompok ini ke predator untuk dikembangkan. Nah, sehingga ini saya sampaikan memang bahwa perlu ada selalu sinkronisasi atau komunikasi dengan dinas terkait dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Anggota pansus lainnya, Heri Ahmadi, menyarankan agar kegiatan pemberdayaan sebaiknya ditangani secara serius dengan melibatkan beberapa SKPD terkait. Ini harus kerjasama 4 Kominfo,
ini pemberdayaan dinas sosial sama perintah, karena terbentur dengan bagaimana cara ini menjual ini hasil kerjanya ini, karena melihat hanya sampai di pameran, tidak ada yang mempromosikan, tidak ada yang mencari pasar. Rekomendasi DPRD terkait LKPJ seperti tahun sebelumnya memfokuskan kepada perbaikan dan progres kinerja pemerintah daerah, termasuk aspek pendapatan dan belanja. Dalam pembahasan LKPJ, selain mencermati pelaksanaan kegiatan, DPRD juga menganalisa pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi. Sahril Sandi seputar Parepare melaporkan. Baik pemirsa, untuk berita selanjutnya, Parepare dalam penerapan informasi teknologi atau IT selangkah lebih maju. Hal ini dibuktikan dengan ditunjuknya Parepare sebagai percontohan atau pilot project pita lebar internet cepat di Sulawesi. Parepare dapat dikatakan selangkah lebih maju dalam penerapan IT. Hal ini terbukti dengan ditunjuknya Parepare sebagai percontohan atau pilot project pita lebar internet cepat di Sulawesi. Untuk wilayah Sulawesi, hanya ada 2 kota yang ditunjuk, yakni Kota Parepare dan Minahasa Utara. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, Iwan As'ad, dalam dialog interaktif di Radio Peduli Parepare, Jumat 8 Mei 2015. Menurut Iwan As'ad, kedatangan B.J. Habibie bersama keluarga ke Parepare pada tanggal 12 Mei ini juga berkaitan dalam hal penetapan Kota Parepare sebagai pilot project pita lebar internet yang merupakan sinergitas program pemerintah daerah dan rencana penerimaan mahasiswa baru Institut Teknologi Habibie. B.J. Habibie hadir ini hampir seluruh keluarga besarnya dibawa, termasuk Pak Ilham. Ya, termasuk Pak Ilham Habibie. Pak Ilham juga hadir di Parepare itu dalam kaitan akan bertemu langsung dengan Bapak Wali Kota sekaitan dengan penetapan Kota Parepare sebagai pilot project percontohan proyek untuk penerapan pita lebar internet cepat di Kota Parepare, di mana pilot project ini untuk Sulawesi itu hanya ada 2, yaitu Minahasa Utara dengan Kota Parepare. Ini nanti merupakan sinergitas program yang akan dilakukan dengan program pemerintah daerah. Kemudian ini bersinergi juga dengan rencana penerimaan mahasiswa baru yang ada di Institut Teknologi Habibie. Selain itu, dalam dialog interaktif yang dipandu Rahmalira, Iwan As'ad juga menyampaikan beberapa agenda kegiatan B.J. Habibie selama berada di Kota Parepare, seperti peresmian Monumen Cinta Ainun Habibie, sekaligus melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung Ainun Habibie, serta diadakannya seminar. Sahril Sandi seputar Parepare melaporkan. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program seputar Parepare Bedui. Berita terakhir untuk hari ini, tim penilai lomba desa dan kelurahan untuk tingkat Provinsi Sulawesi Selatan melakukan penilaian di Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, yang mewakili Kota Parepare dalam lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan pada Jumat 8 Mei 2015 lalu. Tim penilai melakukan penilaian di Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang yang mewakili Kota Parepare dalam lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Jumat 8 Mei 2015. Tim penilai dipimpin Rais Rahman yang disambut Asisten 1 Bidang Pemerintahan Kota Parepare Haji Rusman Rahman mewakili Wali Kota, Ketua Tim Penggerak PKK Haja Erna Topan, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Abdul Latif, para camat dan lurah sekota Parepare. Wali Kota Parepare HM Topan Pawe dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten 1 Bidang Pemerintahan Haji Rusman Rahman mengatakan, lomba kelurahan yang dilaksanakan tahun ini merupakan ajang kompetensi sehat antar kelurahan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Menurut Wali Kota, kegiatan ini pada dasarnya untuk memberikan motivasi pada masyarakat agar mampu mengenali esensi masalah dan prioritas kebutuhan. Lomba kelurahan yang dilaksanakan setiap tahun merupakan ajang kompetisi sehat antar kelurahan, antar kabupaten dan provinsi serta nasional. Kegiatan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan motivasi kepada masyarakat untuk mampu mengenali esensi masalah dan prioritas kebutuhannya, serta mampu
dalam menetapkan cara pemecahan masalahnya. Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan BPMPDK Sulawesi Selatan diwakili Rais Rahman selaku tim penilai mengatakan ajang kompetensi perlombaan desa dan kelurahan ini untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya persoalan mendasar yang terjadi di kelurahan. Rais Rahman juga menyampaikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemberlakuan sistem pemerintahan desa efektif. Akan kita temukan dan kita identifikasi apa sesungguhnya persoalan-persoalan yang mendasar di wilayah kelurahan kita, khususnya di kelurahan yang kita nilai, dan kemudian kita mendapatkan gambaran bahwa sampai sejauh ini yang harus kita lakukan. Ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, ada hal-hal yang menjadi kelebihan kita. Nah, inilah fungsi dari perlombaan kelurahan ini. Kalau tidak ada ajang kita untuk mengevaluasi tingkat perkembangan kelurahan, maka saya yakin tidak akan ada upaya-upaya untuk perbaikan pada tahun-tahun mendatang. Olehnya itu, tujuan dari pelaksanaan perlombaan kelurahan ini adalah mengukur capaian tingkat perkembangan kelurahan untuk kemudian kita mengenali apa yang seharusnya kita perbaiki dan apa yang seharusnya kita tingkatkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun ini juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah efektif kita laksanakan, dan dalam Undang-Undang 23 2014 ini ada amanat kepada pemerintah kabupaten kota untuk mengalokasikan anggaran khusus kepada kelurahan dalam APBD setiap tahunnya untuk dana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sekedar diketahui, tahun 2014 lalu, Kelurahan Lapade keluar sebagai juara 1 untuk tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Pemirsa, demikianlah 3 rangkaian berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di program Seputar Pare-Pare Bedui. Nantikan terus berita-berita terkini lainnya di Seputar Pare-Pare di layar kaca kesayangan Anda. Anda juga bisa mengakses berita-berita kami di website www.pareparekota.go.id. Saya Rahmalira beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda dan sampai jumpa.